Salam sedang jemaat Tuhan, kita bersyukur kita bertemu kembali dalam renungan kita. Kita bersyukur juga kenaikan Tuhan Yesus Kristus baru kita peringati. Mari sedang jemaat Tuhan, dalam sukacita kita hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bernyanyi kepada Tuhan, kita katakan, ku bawa korban syukur saat ku masuk ke hadirat-Mu. Ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, oh, oh. Sebab Tuhan baik. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Bilangan pasal 31 ayat 25 sampai ayat 54. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut, yang berupa manusia dan hewan engkau ini dan imam Eleazar, serta kepala-kepala puak umat itu. Lalu bagi dualah rampasan itu kepada pasukan bersenjata yang telah keluar berperang, dan kepada segenap umat yang lain. Dan engkau harus mengkhususkan upeti bagi Tuhan dari para prajurit yang keluar bertempur itu, yakni satu dari setiap 500, baik dari manusia, baik dari lembu, dari keledai, dan dari kambing domba. Dari yang setengah yang telah didapat mereka, haruslah engkau mengambilnya, lalu menyerahkannya kepada imam Eleazar sebagai persembahan khusus bagi Tuhan. Tetapi dari yang setengah lagi yang untuk orang Israel lain, haruslah engkau mengambil satu ambilan dari setiap 50, baik dari manusia, baik dari lembu, dari keledai, dan dari kambing domba, jadi dari segala hewan, lalu menyerahkan semuanya kepada orang Lewi yang memelihara kemah suci Tuhan. Kemudian Musa dan imam Eleazar melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Adapun rampasan, yakni yang masih tinggal dari apa yang telah dijarah laskar itu, berjumlah 675.000 ekor kambing domba dan 72.000 ekor lembu dan 61.000 ekor keledai. Selanjutnya orang-orang yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, seluruhnya 32.000 orang. Yang setengah yang menjadi bagian orang-orang yang telah keluar berperang itu, jumlahnya 337.500 ekor kambing domba. Jadi upeti bagi Tuhan dari kambing domba itu ada 675 ekor. Lembu-lembu 36.000 ekor. Jadi upetinya bagi Tuhan ada 72 ekor. Keledai-keledai 30.500 ekor. Jadi upetinya bagi Tuhan ada 61 ekor. Dan orang-orang 16.000 orang. Jadi upetinya bagi Tuhan 32 orang. Lalu Musa menyerahkan upeti yang dikhususkan bagi Tuhan itu kepada imam Eleazar seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Yang setengah lagi yang menjadi bagian orang Israel lain, yang dipisahkan Musa dari bagian orang-orang yang telah berperang itu, yaitu yang setengah yang menjadi bagian umat yang lain itu. Domba-domba 337.500 ekor, lembu-lembu 36.000 ekor, keledai-keledai 30.500 ekor, dan orang-orang 16.000 orang. Lalu Musa mengambil dari yang setengah yang menjadi bagian orang Israel lain itu satu ambilan dari setiap 50, baik dari manusia,
baik dari hewan, kemudian menyerahkan semuanya kepada orang Lewi yang memelihara kemah suci, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Lalu mendekatlah para pemimpin tentara, yakni kepala-kepala pasukan 1000 dan kepala-kepala pasukan 100 kepada Musa, serta berkata kepadanya, hamba-hambamu ini telah menghitung jumlah para prajurit yang ada di bawah kuasa kami, dan dari mereka tidak ada seorang pun yang hilang. Sebab itu kami mempersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan apa yang didapat masing-masing, yakni barang-barang emas, gelang kaki, gelang tangan, cincin, meterai, anting-anting, dan kerongsang untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kami di hadapan Tuhan. Maka Musa dari Imam Eleazar menerima dari mereka emas itu, semuanya barang-barang tempaan, dan segala emas persembahan khusus yang dipersembahkan kepada mereka kepada Tuhan, yakni yang dari pihak kepala-kepala pasukan 1000 dan kepala-kepala pasukan 100 ada 16.750 sikal beratnya. Tetapi prajurit-prajurit itu masing-masing telah mengambil jarahan bagi dirinya sendiri. Setelah Musa dan Imam Eleazar menerima emas itu dari pihak kepala-kepala pasukan 1000 dan kepala-kepala pasukan 100, maka mereka membawanya ke dalam kemah pertemuan sebagai peringatan di hadapan Tuhan untuk mengingat orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah persembahan untuk Tuhan. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah memerintahkan Musa untuk menghitung jumlah rampasan yang diperoleh bangsa Israel dari hasil peperangan dengan bangsa Midian. Selain itu, Allah juga memerintahkan Musa untuk membagi-bagikannya sesuai dengan petunjuk yang ia berikan, yang Tuhan Allah berikan kepada Musa. Saudara terkasih, Allah berfirman kepada Musa agar mengkhususkan upeti baginya dari para prajurit yang keluar bertempur, yakni 1/500 dari setiap rampasan yang mereka dapatkan. Baru sesudah itu Allah mengatur pembagian untuk persembahan khusus dan para Lewi yang memelihara kemah suci Tuhan. Saudara terkasih, Musa dan Imam Eleazar melakukan persis seperti yang diperintahkan oleh Allah. Ia menghitung semua hasil jarahan dan membagikannya sesuai dengan firman Allah. Kemudian para pemimpin pasukan membawa persembahan bagi Tuhan dari jarahan yang telah mereka ambil bagi sendiri-sendiri. Mereka melakukannya sebagai pendamaian bagi nyawa mereka di hadapan Tuhan. Jemaat yang terkasih, persembahan bagi Allah berarti bahwa Allah mengajar umatnya untuk mengingat perbuatannya yang perkasa, yang menolong mereka di setiap peperangan dan kehidupan mereka. Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Allah juga mengajar umatnya untuk mengkhususkan upeti baginya dari hasil yang mereka dapat. Allah mau mengajar umatnya bahwa mereka terus mengingat kebaikan Tuhan, memberikan kemenangan kepada mereka, bahwa kemenangan yang mereka peroleh bukan karena hasil usaha, tetapi karena pertolongan Tuhan yang memberikan kemenangan itu. Ini tujuan Allah, mengingatkan mereka melalui upeti atau persembahan yang harus diberikan kepada Allah. Selain itu, sidang jemaat Tuhan, Allah tidak ingin umatnya jatuh ke dalam keserakahan. Sikap para pemimpin pasukan yang memberikan persembahan kepada Tuhan dibenarkan oleh Tuhan. Mereka bersyukur dengan memberikan persembahan kepada Tuhan, sebab jumlah mereka tidak berkurang. Tidak ada satupun yang mati waktu peperangan itu. Mereka bersyukur dengan memberikan persembahan mereka kepada Tuhan. Apa yang kita peroleh saat ini, sidang jemaat Tuhan, sesungguhnya berasal dari Allah. Namun demikian, apakah kita sudah membawa setiap hasil kerja keras kita kepada Tuhan? Atau kita malahan menahan berkatnya untuk diri sendiri? Walaupun berat sidang jemaat Tuhan dan sulit, banyak godaan,
dan tantangan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk memberikan segala yang menjadi hak Tuhan. Mengingatkan kita bagaimana pertolongan Tuhan, mengingatkan kita bagaimana berkat Tuhan yang kita terima di sepanjang kehidupan kita. Mari kita sedang jemaat Tuhan mengingat penyertaan Allah lewat setiap berkat yang kita peroleh, dan dengan setia serta tulus ikhlas mempersembahkan segala yang menjadi hak Allah, mempersembahkan yang terbaik untuk Allah. Jangan ragu sedang jemaat Tuhan. Allah memberkati setiap pekerjaan kita, Allah memberkati rumah tangga kita, Allah memberkati anak-anak kita, Allah memberkati setiap suami istri. Itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa untuk kita. Kita jangan lupa, kita jangan terlena dengan itu. Mari kita melupakan Allah. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan melalui kehidupan kita, melalui harta kita. Muliakanlah Tuhan. Seperti bangsa Israel yang tidak melupakan kebaikan Tuhan yang menolong mereka, bahwa jumlah mereka tidak berkurang. Mereka memberikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk dipersembahkan untuk Tuhan. Saya yakin dan percaya sedang jemaat Tuhan selalu dalam kehidupannya tidak melupakan kebaikan Tuhan dan memberikan selalu yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu hari ini yang kami terima. Kami belajar ya Tuhan begitu banyak yang Tuhan sudah berkatkan kepada kami. Kami mau Tuhan mengingat begitu kebaikan Tuhan kepada kami. Dan kami mau membalas dengan memberikan apa yang terbaik dari hidup kami kepada Tuhan. Ajar kami terus Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.